Apa kabar semuanya? Mata kuliah manajemen keuangan kali ini akan membahas materi mengenai rasio keuangan, di mana rasio keuangan merupakan rasio atau ukuran yang dihitung dari akun-akun atau komponen-komponen di laporan keuangan. Rasio keuangan digunakan untuk menilai kinerja perusahaan, untuk melakukan perbandingan kinerja perusahaan antar periode waktu, juga membandingkan kinerja perusahaan yang satu dengan perusahaan lainnya. Selain itu, kita juga harus mengetahui apa itu fungsi dari rasio keuangan. Yang perlu kita ketahui adalah fungsi rasio keuangan yaitu satu, mengetahui optimalisasi keuangan, efektivitas manajemen, optimalisasi penggunaan aktiva, tingkat kesehatan keuangan, acuan analisa kemampuan perusahaan untuk berkembang. Jenis-jenis rasio keuangan yang perlu kita ketahui diantaranya yaitu sebagai berikut. Profitability ratio atau rasio laba, liquidity ratio atau rasio hutang jangka pendek, solvency ratio atau rasio hutang, dan activity ratio atau rasio aktivitas. Rumus-rumus rasio keuangan atau metode perhitungan rasio keuangan yaitu rumus rasio keuangan yang pertama yaitu rasio laba atau rasio of profitability, yaitu 1. Dapat menggunakan perhitungan rasio dengan pendekatan margin laba kotor, dan yang kedua perhitungan rasio dengan pendekatan laba operasional. Perhitungan rasio dengan pendekatan laba bersih, dan perhitungan rasio profitability dengan pendekatan return of asset. Selanjutnya, perhitungan rasio dengan pendekatan return on investment atau yang dikenal dengan ROI. Dua, rasio hutang jangka pendek atau rasio of liquidity dapat menggunakan metode perhitungan dengan 3 cara, yaitu 1. Current rasio atau rasio lancar, 2. Quick ratio atau rasio cepat, dan 3. Rasio cash atau rasio of cash. Ketiga yaitu rasio hutang atau solvency ratio, dapat menggunakan perhitungan yaitu 1. Rasio hutang melalui pendekatan aktiva dan dengan metode hutang melalui pendekatan modal. 4. Rasio aktivitas atau rasio of activity, di mana ada 4 metode yang digunakan, yaitu 1. Dengan perputaran piutang, di mana perputaran piutang, total piutang dibagi rata-rata piutang. Kemudian, perputaran aktiva tetap, di mana perputaran aktiva tetap sama dengan penjualan dibagi aktiva tetap. Kemudian dengan metode persediaan dan dengan metode perputaran total aktiva. Demikian penjelasan materi mengenai rasio keuangan pada mata kuliah manajemen keuangan pada kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua.